Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Apapun keadaan kita, mari kita nyatakan bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu, amin, dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan iman kami berkata bersama-sama, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh ramaya 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 santara la bala 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 bala. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu dalam hidup setiap kami. Sebab itu kami datang dengan pujian dan ucapan syukur kepadamu Tuhan.
Mari saudara dimanapun, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hendak memberkati setiap kami lebih dan lebih lagi. Karena itu nyatakan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Firman-Mu berkuasa untuk bukan hanya membawa kami pada sesuatu yang mungkin pengetahuan yang baik, perilaku baik. Tapi kami percaya Tuhan mau hidup kami diubahkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Menjadi kesaksian buat banyak orang. Tuhan terima kasih, terima kasih. Genapi janji firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah sudah dikasih Tuhan, kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita hidup mengalami janji-janji Tuhan. Seperti satu tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Tuhan mau kita berjalan dengan Tuhan seperti Ishak. Saudara, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Oh luar biasa. Kehidupannya, ya mujizat-mujizat yang terjadi. Sehingga Abraham itu disebut bapak orang beriman. Nah, Ishak itu mewarisi atau secara fisik sebagai anak kandung daripada Abraham. Saudara dan saya, kita itu disebut anak-anak Abraham secara rohani. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Abraham secara rohani. Karena itu saya percaya janji Tuhan bagi keturunan Abraham itu berarti bagi saudara dan saya. Amin. Karena itu kita perlu belajar bagaimana anak secara kandung dari Abraham itu menerima janjinya Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Katakan sama-sama, berhak menerima janji Allah. Kita baca Galatia 3 ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29 dengan keras sama-sama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oh haleluya. Saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut anak-anak Allah. Karena iman kepada Yesus Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Dan saudara yang dikasih Tuhan tadi dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, jikalau kita percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga disebut keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Saya berdoa saudara dan saya kita ini orang-orang yang berhak menerima janji Allah pada zaman ini. Ishak menerima janji Allah pada zamannya. Saya percaya penggenapan janji Allah akan terus disempurnakan. Saudara, kalau melihat perjalanan kisahnya Ishak itu menarik sekali. Ada banyak hal yang repeated, berulang. Dialami Abraham, dialami lagi oleh Ishak. Dia dibawa berhadapan dengan tanah yang kering tandus. Persis papanya juga dulu menghadapi. Dia masuk ke daerah orang Filistin, ketemu raja orang Filistin. Takut kalau mereka dibunuh. Akhirnya istrinya yang cantik sekali disuruh ngaku adiknya. Supaya gak dibunuh. Ishak melakukan hal yang sama, persis papanya juga pernah lakukan hal yang sama. Kalau saya perhatikan ada sesuatu yang menarik. Ya, pengalaman-pengalaman rohani yang diwariskan. Saudara, terlepas dari positif, negatif, atau hal yang buruk, atau hal yang baik. Tapi saya percaya setiap kita mewarisi sesuatu. Saudara, saya rindu kita semua hidup di dalam legasi atau warisan yang benar, yang sejati, yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, olehmu segala bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Bahkan Tuhan berkata kepada Abraham, bangsa yang mengutuki engkau dan keturunanmu akan dikutuk. Yang memberkati akan diberkati. Saudara, saya percaya itu berlaku buat Anda dan saya. Kalau kita betul-betul hidup sebagai keturunan Abraham, saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Saudara, belakangan waktu saya merenungkan bagian ayat ini, saya berkatakan, yes. Ini kalau setiap anak Tuhan tahu, sadar dan percaya mereka punya hak terhadap janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Saya percaya saudara dan saya akan dipakai jadi terang luar biasa. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan, saya diberkati untuk jadi berkat. Saya diberkati untuk jadi berkat. Percaya itu. Gak ada seorang pun dari kita yang kemudian berkata, saya orang Kristen biasa. Saya mana mungkin bisa ini. Saya cuma segini. Oh, saudara, enggak. Mari kita renungkan. Apa yang firman Tuhan katakan. Mulai dari Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Ini yang ketika Tuhan menyuruh Ishak. Saudara, Ishak mengalami pengalaman yang sama dengan papanya. Berhadapan dengan tanah Kanaan yang kering tandus. Kalau baca ayat sebelumnya di ayat 1-2 dikasih tahu. Bahwa daerah itu mengalami kelaparan. Dan dikatakan bukan kelaparan yang pertama, kelaparan yang pernah dialami pada zaman Abraham. Berulang sekarang dialami oleh Ishak. Tetangga-tetangga Ishak semua pada pergi ke Mesir. Mereka semua pada ketakutan, kita bisa bertahan how long, berapa lama lagi, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kita mati. Udah Ishak kita pergi aja. Seluruh orang lingkungan sudah pulang, sudah pergi ke Mesir. Tetapi Ishak, dia dapat firman Tuhan. Ini yang kita baca. Ini perkataan Tuhan kepada Ishak. Ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saya ulangi sambil saudara imani begini. Aku Tuhan akan menyertai engkau. Dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan baca dengan keras sama-sama 3, 4. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berapa banyak di tempat ini mau jadi berkat? Saudara di rumah-rumah mau jadi berkat, lambaikan tanganmu. Saya percaya, terjadilah menurut iman. Saudara, waktu saya merenungkan ini, kalau setiap orang percaya, anak-anak Tuhan meyakini janji firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Alkitab katakan? Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperluas daerahmu, Dia memperluas pengaruhmu. Anak-anak Tuhan akan jadi berkat di mana dia berada. Kita belajar dari Ishak. Dia menerima yang pertama adalah legacy of faith. Ya, warisan iman. Dia lihat dari papanya. Dia belajar. Dia mewarisi imannya Abraham. Ketika melihat tanah yang kering. Tuhan suruh kamu tetap tinggal. Semua orang membisikkan dia, jangan mati lu di sini.
Semua orang mungkin membisikkan kepada saudara, udah kamu selesai, gak mungkin. Tapi ketika Tuhan berkata kepadamu, diam di negeri, berlaku setia, aku hendak memberkati engkau. Jalani. Jangan terburu-buru melakukan sesuatu hal yang berubah kalau bukan dari Tuhan. Kalau engkau gak doa sungguh-sungguh, kalau cuma dengar-dengar dari teman, oh iya dengar dari teman nih, dia bilang gini. Ah ya udahlah, saudara no. Hari-hari ini mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara mau mengalami seperti apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh tanya Tuhan. Ishak mendengar suara Tuhan, Ishak mendengar firman Tuhan, dan dia taat, dia diam di negeri yang kering kelaparan. Buat banyak orang gak masuk di akal. Tapi saudara, Alkitab mencatat hal yang luar biasa. Kalau sudah melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 boleh ditayangkan. Kejadian 26, mulai ayat yang ke-12. Apa yang terjadi ketika dia taat? Baca sama-sama 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia, katakan sebab saya diberkati Tuhan. Kalau Ishak ngalami, saudara dan saya punya kesempatan juga untuk mengalami. Saudara dikasih Tuhan, ini janji Tuhan. Mau di tanah kering, mau di tanah yang subur, mau yang orang bilang aduh gak mungkin. Tidak ada di dalam hitungan manusia. Kalkulasi bilang rugi lu bakal. Tapi kalau saudara dituntun Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan pasti memberkati. Kenapa? Karena kalimat tadi, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu kita menjadi orang-orang yang menerima warisan ini. Saudara perlu punya iman yang besar. Aminnya ragu-ragu nih. Saya mau tanya, berapa banyak mau dipakai lakukan perkara besar? Bukannya kecil-kecil, besar. Saya beritahu saudara, visi yang besar akan menghasilkan hal-hal yang besar. Imannya seperti Abraham waktu Tuhan bilang, engkau lihat bintang di langit, engkau bisa hitung keturunanmu seperti bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung pasir di tepi pantai, itu keturunanmu. Dan gak bisa memang dia menghitungnya. Dan saudara dikasih Tuhan, itu sesuatu yang besar mungkin gak masuk di akal. Waktu Tuhan berkata kepada saya, jutaan jiwa. Dengarnya seperti mimpi. Tapi tiba-tiba saya terbangun, enggak. Kalau janji Tuhan itu saya harus imani. Saya harus imani, saya harus percayai. Yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Tuhan. Karena itu saudara, kalau Tuhan bukakan visi yang besar, jangan perkecil. Kebanyakan kita begitu kita dimimpikan Tuhan sesuatu, ditunjukkan Tuhan sesuatu, bagian kita mulai turunin. Ketika keadaan mulai menekan, rasanya gak mungkin, oh kita turunin standar. Enggak lah, gua mah cuma segini. Mana mungkin lah Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, kau yang mendengarkan perkataan firman Tuhan. Mari bangkit. Ini waktunya saudara melihat janji-janji Allah digenapi dalam hidupmu. Bukan hal yang kecil. Saudara, sebab kita harus jadi terang. Sebab kita harus jadi berkat. Kita bukan biasa-biasa, Tuhan bilang. Kita umat yang lebih daripada pemenang. Saya Tuhan taruh begitu kuat. Bangkitkan umat. Ini tahun bangkit jadilah terang. Bangkit. Saya berdoa. Kita semua bangkit jadi anak-anak terang. Yang disebut keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Tepok dadamu kata, saya berhak. Saya berhak. Pulang dari tempat ini sudah bilang saya berhak. Kenapa saya selalu berpikir kecil? Saya berhak. Haleluya. Visi yang besar, dengar ini. Apa yang saya tuliskan. Visi yang besar akan disertai penyediaan yang besar dari Tuhan.
Sekali lagi supaya kita nangkep semua. Visi yang besar pasti akan disertai penyediaan yang besar dari Tuhan. Tuhan yang kasih visi, Tuhan yang membukakan sesuatu. Bukan kita yang dengan kekuatan kita ngerjain, enggak. Saudara dan saya cuma perlu legacy of faith, punya iman, percaya, melangkah, lalu kita lihat kemuliaan Tuhan terjadi. Abraham sangat diberkati menjadi kaya luar biasa. Tapi kita lihat anaknya Ishak, ketika dia cuma percaya juga sama Tuhan, dia juga mengalami. Ishak menjadi kaya, kian lama, kian kaya, bahkan ia menjadi sangat kaya. Itu yang Alkitab katakan. Karena itu saudara, percaya kalau Tuhan suruh kita melangkah, Tuhan pasti akan perlihatkan perbuatan yang ajaib. Warisan yang diterima oleh Ishak juga adalah warisan ketaatan. The legacy of obedience. Ishak belajar dari papanya. Papanya taat. Walaupun gak mengerti dia taat. Kenapa? Karena dia percaya. Dia bukan karena mengerti. Taat bukan karena mengerti, tapi karena iman kepada Dia yang telah berfirman. Saudara, percayalah Tuhan kita itu bukan manusia yang sudah bisa ukur. Karena itu kalau kita nangkep janjinya Tuhan, pegang itu, jalani itu, hidup di dalamnya. Tapi semua itu bukan sesuatu langsung seketika itu terjadi. Karena itu saudara, pelajaran ketaatan itu dilakukan Ishak. Tapi juga disertai ketaatan untuk apa? Dia melihat dari papanya. The legacy of giving. Legacy untuk memberi, untuk menabur, untuk berkorban. The legacy of sacrificing. Saudara dikasih Tuhan, itu dia belajar. Karena itu dia juga bukan anak gampangan yang semua menerima semuanya warisan. Enggak. Dia harus berjuang untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara mendengar bagian pertama tadi, waktu saya sampaikan rasanya amin, 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 luar biasa. Tunggu, ada bagian kedua. Pada sisi ini, legacy of giving, legacy of sacrificing. Itu adalah bagian di mana saudara dan saya berjuang. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan digenapi. Saudara, ketika Abraham bertikai sama ponakannya Lot, Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih deh mana tanah yang bagus. Ya, ke sana kamu pergi. Dan Lot memilih tentu tanah yang hijau, daerah lembah Yordan yang bagus. Tapi bagiannya Abraham tanah yang tandus. Di sana melihat hijau bagus, di sini lihat coklat. Mungkin saudara kalau dengar cerita itu, mungkin pegawai-pegawainya Abraham juga bilang, aduh Tuanku ini, aduh bodoh banget sih. Masa suruh ponakan yang milih? Mungkin orang kan berkata begitu, tapi saya percaya Abraham itu punya hati yang selalu mau jadi berkat. Dia selalu mau memberi, dia selalu mau memberi yang terbaik. Saudara, saya belajar hukum memberi itu luar biasa, luar biasa. Kalau Tuhan menggerakkan kita lakukan itu, di balik itu adalah mujizat. Di balik Abraham memberi kepada Lot yang terbaik, Tuhan memberkati dia luar biasa. Abraham sangat diberkati. Bagaimana Ishak menerima warisan pengalaman ini? Ketika dia mulai menabur. Tentu dia bekerja keras, ada sacrifice. Dia harus membanting tulang, jangan pikir kalau Tuhan udah janjikan semua udah enak. No, kita harus berani bayar harga untuk bekerja keras. Alkitab bilang kalau kamu gak kerja gak usah makan. Saya beritahu saudara, orang malas gak akan nerima janji Tuhan. Jangan salah. Banyak orang bermalas-malasan lalu berkata, kenapa keadaan saya kayak gini? Saya mau beritahu itu karena kamu malas, anak Tuhan gak malas. Orang benar itu gak punya tabiat malas. Alkitab gak ngajarin kita malas. Orang yang rajin diberkati oleh Tuhan. Dunia aja tahu kok. Saudara, karena itu saya selalu berkata kepada anak-anak Tuhan, jangan malas. Kalau kamu malas kamu akan begitu aja tuh.
Alkitab bilang si pemalas itu udah jadi teman daripada si perusak. Merusak hidupnya lalu dia rusak hidup orang lain. Hidupnya rusak lalu dia jadi gandolan buat orang lain. Merusak kebahagiaannya orang lain. Jadi beban buat banyak orang. Apakah itu orang benar? Saya beritahu saudara, bukan. Orang benar gak gitu. Mari mulai hari ini katakan, saya berhak menerima janji Allah. Saya ini keturunan Adam. Saya ini orang benar. Alkitab bilang gini, orang benar dia tidak akan meminta-minta. Hiduplah dalam tanggung jawab. Ada yang namanya legacy of sacrifice. Ishak tahu itu. Dia harus membajak tanah yang keras. Dia harus membuang batu-batu. Dan dia mesti cari air di mana supaya bisa tumbuh. Dia ingat legacy papanya. Ada sumur-sumur Abraham di daerah sini. Lalu dia cari sumur Abraham. Dia temukan sumur Abraham. Orang-orang Filistin, orang-orang daerah situ, mereka gali air gak dapat. Tapi ketika Ishak ingat legasi papanya, dia tahu di sini. Mari sama anak buahnya gali sumur, keluar air membual-bual. Semua orang kaget. Mereka mulai bisa nanam, tapi apa yang terjadi? Orang Filistin iri. Mereka datang menyerbu dan bilang, ini tanah kami. Ini hak kami. Apakah Ishak berantem, Ishak komplain, Ishak protes? Enggak. Dia mewarisi legacy of giving. Dia berkati orang Filistin. Ini tanahmu silakan. Biar kamu juga bisa nanam, biar kamu juga diberkati. Aku cari sumur lain. Dia ingat sumur Abraham, ada beberapa dari sini. Ini. Legacy itu melekat dan legacy itu adalah blessing. Waktu dia gali sumur yang kedua, benar air meluap-luap lagi keluar. Wow, semua orang kagum. Tapi kembali orang Filistin bilang, ini hak kami. Akhirnya dia berikan lagi, dia berkati lagi. Waktu dia memberkati, dia harus cari sumur yang lain lagi. Tapi begitu dia sampai di sumur yang berikutnya, keluar air membual-bual. Dia diberkati. Kemana dia pergi, dia diberkati. Tapi saudara, air gak akan keluar kalau kamu tidak bayar harga untuk menggali itu. Gandum itu tidak akan tertanam kalau kamu tidak membajak sawah itu. Engkau harus menabur, engkau harus sacrifice. Bahkan di tengah sisa-sisa benih yang ada, yang mestinya juga bisa dimakan untuk menghidupi. Saya percaya ada masa di mana Ishak, keluarganya dan orang-orang yang mengikut dia, mereka harus menahan diri seberapa waktu lamanya sampai tuaian itu datang. Saudara, kadang kita pikir semuanya enak. So sampai di poin ini saya mau beritahu gak mudah. Saudara, kejadian yang saya ceritakan tadi itu terjadi di daerah yang disebut Gerar. Daerah orang Filistin di mana Yusuf dan keluarganya dan semua orang-orang Ibrani, mereka itu tinggal di Gerar. Gerar dalam bahasa Ibrani artinya dragging. Dragging, sesuatu yang narik, sesuatu yang beban, drag you down, membuat engkau down. Kadang kita harus melewati Gerar dalam hidup kita. Kadang kita ada di posisi rasanya keadaan dragging saya untuk jatuh. Keadaan seperti membuat saya tidak mampu berjalan lagi. Mungkin itu keadaan saudara hari ini. Ada sesuatu yang dragging saudara. Udah habis loh, gak bisa. Saya beritahu saudara. Orang kalau disertai Tuhan, mau keadaan sekitarnya drag him down, keadaan sekitarnya mau tarik dia supaya jatuh. Tapi saya percaya orang yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan akan tetap melangkah satu langkah demi satu langkah dan melihat mujizat demi mujizat terjadi sampai Tuhan bawa naik tinggi dan melihat kemuliaan Tuhan. Ishak makin lama makin kaya. Ishak diberkati Tuhan. Kali ini waktu dia diberkati, orang Filistin nyerah. Kalau kita lawan lagi, habis kita nanti. Kita berhadapan sama Tuhan. Waktu mereka udah diberkati, tiba-tiba Ishak didatangi oleh Raja Abimelekh.
dan pasukannya orang Filistin. Ishak bilang, sudah, oke, saya akan hadapi. Tapi Tuhan menyertai Ishak. Kenapa? Ketika Abimelekh datang, Abimelekh bukan mengajak bertempur, bukan merebut sumur yang terakhir itu. Abimelekh berkata, telah kami lihat bahwa engkau disertai Tuhan. Kami kesini mau mengajak perdamaian bersama-sama. Kami dan engkau jadi seperti keluarga. Kita mengikat perjanjian. Kami tidak akan ganggu kamu lagi. Kamu juga tidak akan mengganggu kita. Akhirnya mereka bersama-sama buat kesepakatan perjanjian. Mereka diberkati hidup bersama-sama. Saudara, saya percaya. Alkitab berkata begini, kalau orang yang dikenan Tuhan, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Karena itu kuncinya. Ayo, kita keturunan Abraham yang hidupnya berkenan. Makanya disebut anak-anak Allah. Kalau nggak berkenan sama Tuhan, bukan anak-anak Allah. Mari, hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab saya berhak menerima janji Allah. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Saudara, ketika saya menuliskan lagu ini dengan kalimat, Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga. Kata menjaga di Alkitab yang dipakai itu artinya sustain. The Lord will sustain you. Tuhan itu menjaga kita. Menjaga dari apa? Kalau saudara lihat alat musik keyboard, di bawahnya itu ada sustain. Yang kalau ditekan, dia akan membuat nada itu panjang. Nada yang bunyi kalau ditekan sustainnya, nada itu akan panjang, tidak mati. Saya beritahu saudara, Tuhan sanggup jaga saudara dan saya. Sehingga tidak pernah habis. Orang bilang habis loh. Tapi kalau Tuhan yang jaga kita, kita gak pernah habis. Kita akan terus sustain. Sebab Tuhan jaga. Dan kita akan dibawa naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya. Tangan-Mu menjaga. Tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Janji-Mu setia.